Wasallam kepada kaum wanita. Ini yang kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Dari Sayyidina Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita telah sholat 5 waktu puasa di bulannya, bulan Ramadan, dan memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan memasuki surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini adalah pesan yang sangat masyhur ya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita, seolah-olah beban ya perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk masuk ke surga ya. Ada prioritas. Jika melakukan 5 perkara ini dan kurang dalam perkara lain, maka itu tidak diperhitungkan. Yang penting jika 5 ini sempurna, maka dilakukan dengan sempurna, maka pintu surga itu terbuka untuk wanita. Wahai wanita muslim, hidup ini adalah penuh taklif, beban agama. Yang namanya ibadah isinya adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan kita di dunia ini besar dan kecilnya akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan. Ini tempat duduk enggak didudukin, Bu. Ya. Karena Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia untuk menyembah. Ada yang perlu dipahami ya, bahwa ciptaan itu, makhluk itu diciptakan oleh Allah. Artinya diberikan oleh Allah ya, diwujudkan oleh Allah. Artinya Allah yang menganugerahkan, yang mewujudkan ciptaan ya. Dan Allah merintah ibadah. Allah juga yang memberi hidayah ibadah itu. Ada dalam istilah tasawuf, istilahnya menciptakan itu, mewujudkan itu, istilahnya tanazzul. Tanazzul itu turun seperti seperti tanazzalul malaikatu warruhu fiha ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat, itu namanya tanazzul. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah, diijadkan, diturunkan, diwujudkan ya. Dijelmakan jadi jelma-jelma seperti ini. Itu namanya tanazzul. Kemudian kita disuruh mendekatkan diri, disuruh beribadah. Ini namanya taraqi. Dan kedua-duanya Allah yang menganugerahkan.
Jadi kalau kita beribadah, jangan berpikir bahwa kita mempersembahkan ibadah ini kepada Allah. Bukan. Seperti kita melayani orang tua misalnya, maka kita mempersembahkan bakti kita kepada orang tua. Makanya kenapa anak berbakti kepada orang tua? Ya. Kalau lagi gimana begitu, ini anak bisa marah-marah. Ini orang tua susah diurus dah. Nah ini kan begitu. Kenapa? Karena dia merasa dia mempersembahkan sesuatu kepada orang tua. Ya. Kita memandang bahwa ketika kita ibadah kepada Allah begitu. Kita sholat, ya Allah kan saya udah sholat, seolah-olah kita mempersembahkan ibadah ya kepada Allah. Padahal yang sebenarnya tidak demikian. Ibadah itu Allah yang menganugerahkannya untuk kita, memberi hidayah, memberi taufik. Jadi jangan pernah mengaku bahwa saya sudah ibadah, saya sudah berbuat baik, saya sudah ikhlas, saya sudah sabar, saya tidak. Jika kita berpikir seperti itu, ya, jika berpikir seperti itu pertanda bahwa ibadah kita itu belum diterima oleh Allah. Ya, tidak ikhlas, murni karena Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, yang benar itu kita bersyukur kepada Allah, diberi hidayah, diberi taufik, diberi petunjuk, ditakdirkan kita dapat berbuat baik. Karena perbuatan baik itu Allah beri pahala. Ya, Allah beri pahala. Nah, kita sering apabila kita berbuat baik, kita merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain. Atau kita merasa lebih baik meskipun nggak dari yang lain. Ya, padahal itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Banyak orang pengen qiyamul lail nggak tercapai. Ya. Ada yang nggak inget pisan, nggak kepengen pisan, lupa bahwa ada ibadah yang ya, ibadah ini yang mengerjakan hanyalah para kekasih Allah, orang-orang yang dekat Allah, orang-orang yang mulia di sisi Allah, yaitu qiyamul lail. Ada yang nggak inget ada qiyamul lail. Ya mungkin karena dia tidak ngaji. Tidak ngaji tentang qiyamul lail itu apa faedahnya. Udah ngaji juga faedahnya tahu. Allah belum kasih hidayah untuk bisa ngelaksanain malam-malam bangun qiyamul lail, ya belum bisa. Ya. Makanya ada di sebuah majelis, ustadznya atau ustazahnya, ayo ibu kita qiyamul lail, nanti saya kasih kayak anak kecil di sekolah SD atau TK ada daftar sholat. Kalau sholat diconteng. Ibunya ngomong sama anaknya sholat, akhirnya disolatkan. Kenapa? Karena nanti diconteng, dilihat sama gurunya. Ilo udah tua begini masih begitu baik. Nanti ustazanya di majlis salim, ayo saya bikinin daftar qiyamul lail, nanti kalau yang qiyamul lail conteng saya mau lihat. Lah udah tuh bocahnya berhenti gitu. Ya, tidak. Ibadah itu kan adalah karena Allah. Nah, kalau kita mempelajari, membaca, tiba-tiba ingin qiyamul lail,
Dan itu berarti Allah memberikan hidayah kepada orang itu untuk bisa melakukan qiyamul lail. Jadi yang perlu kita ubah pemahamannya itu bahwa ketika kita dapat berbuat baik, ketika kita berada di taat, itu anugerah dari Allah. Ya. Ini begitu sering qiyamul lail, cerita aja sama tetangganya. Saya mah kalau malam bangun mulu, kencing. Ya, qiyamul lail saya mah nggak pernah tinggal, alhamdulillah. Saya memang apa lo tahu, emang apa? Stop, ya stop. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba hawa nafsu. Ya. Itu yang perlu kita mengerti. Ketika Allah letakkan di dalam taat, itu namanya Allah memberi rahmat. Bagaimana kalau kita berada di dalam maksiat, atau katakanlah keburukan, atau katakanlah tidak melaksanakan perintah Allah? Itu kita berada di dalam hikmah Allah. Kenapa hikmah? Ya. Begini, memahaminya begini. Allah memberikan perumpamaan kebaikan itu nur, cahaya. Betul nggak? Dalam Al-Quran katanya Allah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan ini maksiat. Kegelapan ini adalah melanggar perintah Allah. Kegelapan itu tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Itu namanya kegelapan. Dosa, maksiat, ya, berakhlak buruk, itu zulumat. Tapi kalau dalam ibadah, ya, dalam akhlak mulia, itu namanya nur. Nah, nur ini, kebaikan ini namanya rahmat. Allah yang berikan rahmat. Karena di Al-Quran Allah menyebut surga rahmat, syariah rahmat, nabi rahmat. Ya. Jalinan kasih sayang, ya, persaudaraan kepada sesama itu rahmat. Ya. Nah, lawannya adalah yang disebut kegelapan. Ya, ulama menyebutnya hikmah. Jadi kita jangan pernah melihat saudara kita, orang lain berbuat dosa, kita hina, ya, atau kita pandang rendah, seolah-olah kayak kita enggak berpotensi melakukan dosa. Jangan. Dia dalam hikmah Allah. Berapa banyak orang yang kemudian sadar adalah karena dia mendapat pelajaran dari keburukan. Dan keburukan itu Allah ciptakan untuk hikmah. Keburukan itu Allah ciptakan untuk hikmah. Nah, hikmah ini artinya Allah menciptakan itu bukan untuk itu, tetapi untuk pelajaran yang diambil oleh kita dari ciptaan ini. Allah katakan ini dosa, ini maksiat, ini ciptaan. Dan Allah yang mengatakan itu, Allah yang menciptakan itu, maka kita jangan ikut campur dengan urusan Allah. Ya. Kita ngelihat orang melakukan kesalahan, itu lupa sama kesalahan yang sama seperti itu yang telah kita lakukan dulu, lupa. Apalagi sampai ngomong begini, gue mah heran ya, itu bocah kenapa jadi ada yang begitu ya? Itu kayak dia anak malaikat, nggak ngerti kebaikan. Malaikat kan ditanya keburukan nggak ngerti, nggak ada apa namanya, perbendaharaannya dalam jiwanya nggak ada.
Apa itu buruk? Apa itu maksiat? Nggak ada. Sama dengan iblis taat itu, karena sebenarnya malaikat diciptakan melakukan kebaikan dan iblis diciptakan melakukan keburukan. Kalau secara hakikat itu ketaatan. Namun Allah menciptakan syariat, perintah dan larangan. Ini namanya ujian. Syariat itu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Jadi untuk apa semua? Untuk kita lakukan karena Allah, itu ujiannya. Jadi jangan hitung banyaknya saya berbuat baik dan saya emang berbuat baik terus, bukan untuk itu. Jadi untuk melakukan kebaikan, perintah Allah, ibadah karena Allah. Untuk itu diciptakan semua itu. Maka jika orang melakukan ibadah dan hidupnya karena Allah, ya, ketika dia melihat saudaranya berada dalam hikmah, dia kasihan. Mungkin dia dekati, dia doakan. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu ketika dia berdoa begini, ya Allah, kalau ibadah aku diterima. Itu seorang Sultanul Aulia ngomongnya kalau. Kita mah gak ada kalaunya pisan, perasaan udah pasti diterima gue udah temannya. Kalau ada ibadahku yang engkau terima, kata Sayyidina Abdul Qadir, dan engkau akan berikan pahalanya. Apa kata beliau? Berikan saja kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih maksiat. Kenapa begitu? Karena aku melakukan ibadah bukan untuk dibalas, tetapi untuk engkau. Kenapa? Karena dia ditaruh sama Allah di tempat taat, itu udah cukup. Maka dibalas. Ya, misalnya begini, saya panggil seseorang, nih Bu, nih rumah nih ya, ini mobil, ini duit, ini makanan. Ya udah, rumah ini rapihin, beresin, ntar saya gaji. Ya, ini rumah, ini mobilnya, ini duitnya, ini pakaiannya. Tolong rumah ini dijaga, dibersihin. Jangan melakukan ini, lakukan itu nih supaya rapih, ntar saya gaji. Nah ini kita digaji apanya? Uang semuanya dari dia. Makanya para wali menolak gajinya itu. Karena ini saya udah diberi. Kalau kita tanya nih, anugerah Allah dunia amat taat tinggian mana? Hidayah sama dunia tinggian mana anugerah Allah, Bu? Tinggian mana? Hidayah sama rumah sama mobil serta isinya. Agungan mana itu anugerah? Nah, iya. Tapi ngapa romannya dikasih hidayah dan taat dan rajin? Kayak punya dia. Kayak dia yang bikin, dia yang nyiptain. Nah ini mesti diubah pemahaman itu. Ketika kita dapat berbuat baik kepada orang, itu justru kita mendapat penghormatan, penghargaan, pemuliaan, hidayah, rahmat dari Allah yang sangat besar. Ya. Bukan, lah kapan saya ini udah itu udah kok masih begini baik begitu. Akhirnya berhenti gua nggak sholat dah gua begini baik lah. Udah nggak sholat, udah nggak dikasih rezeki, nggak sholat, hancur. Ya. Nih tadi saya ngomong begitu itu salah juga tuh. Udah nggak sholat, itu juga salah juga. Karena tidak ada yang Allah berikan. Meskipun yang kita sebut susah atau derita, sebetulnya itu anugerah. Sampai
seorang sufi ahlillah, aulia Allah mengatakan begini, al-man'u huwa ainul ata. Enggak dikasih itulah inti dikasih. Paham nggak? Iya, kita pengen ini gagal, pengen itu nggak dapat, pengen itu, kan itu namanya Allah nggak ngasih. Itu para wali ngomongnya inilah intinya dikasih itu ini. Kalau dikasih justru beban, belum bersyukurnya, belum haknya, belum ya. Cuman enak dapatnya doang, cuman akhirnya tanggung jawabnya mendingan nggak dikasih. Sabarnya dikasih pahala, nangisnya dikasih pahala, dosanya diampun, dikasih surga. Cuman mesti diubah ideologinya itu. Apa ideologi, Bu? Apa ideologi? Hilok ini kan gak ada nenek-nenek, Hilok kagak ngerti juga, ustazah semua. Nah ini yang perlu kita ubah itu ya, orientasi pikiran kita, ideologi hidup kita, agar rabbaniyah, serba Tuhan, jangan maddiyah, jangan materialisme. Gitu. Nah, kenapa surganya seorang perempuan itu ada 5? Ya. Sekarang kita ke penjelasan. Pernikahan adalah merupakan sunnah para nabi dan sunnah kehidupan. Rasulullah menjelaskan pernikahan merupakan separuh agama. Artinya separuh beban kehidupan yang dipikulkan oleh agama kepadanya. Urusan mendidik, urusan ya, separuh kehidupan sosial ada dalam rumah. Ya. Dan persiapan generasi yang akan datang ada di dalam rumah. Masyarakat mengharapkan manusia-manusia baik itu dari dalam rumah. Jadi separuh itu semua dikerjakan dalam rumah. Jangan dikira dalam rumah itu nggak ngapa-ngapain ibu-ibu. Ya. Jangan dikira di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Di situ semuanya. Ya. Kalau kita kepengen pimpin negara, kehidupan sosial dan tingkat ekonomi, tingkat politik, budaya, itu semua diharapkannya dari dalam rumah. Tahu-tahu kita melihat masyarakat rusak, kenapa jadi begini ya? Longoknya ke dalam rumah. Dan makanya itu separuh. Ya. Ya kudunya wanita itu betul-betul alim, betul-betul ya, agung. Ya bukan perempuan doang, dua-duanya. Kalau perempuannya doang, lakinya goblok. Tidak. Artinya rumah tangga itu adalah rumah dakwah, rumah ibadah. Karena peran kehidupan seorang yang telah menikah semakin banyak dan lengkap, atau separuh peranan kehidupan yang dilakukan. Seorang laki jika belum menikah hanya melakukan beberapa peran saja, sebagai diri sendiri, teman dan anak dari orang tuanya. Tetapi setelah menikah ia berperan sebagai suami, bapak, tetangga, tuan rumah, anak, saudara, anggota masyarakat, dan peranan ibadah lainnya dipikulkan di bahunya. Coba Al-Quran menyuruh, ya, menyuruh kita berkata jujur, menyuruh amanah, menyuruh berwajah cerah, menyuruh senyum, menyuruh tegur sapa. Itu semua adalah orang yang sudah berumah tangga. Silaturahmi, ya, menghormati tetamu, menghormati tetangga. Itu semua orang yang sudah berkeluarga. Kalau masih bujang enggak ditanyain apa-apa. Menolong saudaranya yang lebih dekat kerabatnya, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil. Ya, itu semua ketika berumah tangga banyak sekali perannya.
Dan semuanya beban tadi itu serentak mesti ditunaikan dan tidak boleh diabaikan. Allah akan mempertanyakan semua peranan itu dan akan diminta pertanggungjawabannya. An-nikahu sunnati wa sunnatul anbiya min qabli faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, terus selanjutnya Nabi juga bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fin nisfi tsani. Siapa yang telah berkawin berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah pada separuh bakinya. Ya, bahkan orang yang berumah tangga jika melakukan kebaikan pahalanya lebih tinggi daripada orang yang bujang. Adapun wanita jika telah menikah, justru Islam telah meringankan beban agamanya, memberikan batasan yang utama sebagai jalan singkat menuju surganya, serta memaafkan peranan lain dan mencukupkan beberapa peranan saja, seolah agama memaafkan kekurangan pada peranan lain jika wanita telah menunaikan peranan utamanya. Bahkan kebaikan peranan lain bergantung kepada peranan utama ini. Nah, pesan agung hadis di atas, Rasulullah membatasi peranan, beban agama, faktor-faktor yang membawanya kepada ridha Allah yang disimbolkan dalam bentuk surganya. Kata Nabi, silakan masuk kemana surga yang ia kehendaki. Beban dan faktor itu ada 4 sebagai berikut. Bukan 4 ya, bukan 5 ya, 4 maksudnya. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kesucian diri, iffah, dan mentaati suaminya selama bukan dalam maksiat kepada Allah. Sekarang lihat salat. Salat disebut kalau istilah umumnya, istilah yang di kita itu ibadah vertikal katanya ya, kepada Allah. Kewajiban yang harus dibangun sebagai rukun agama. Orang melakukan sholat itu sedang menjaga agama, ya, fenomena agama, bangunan agama, dan lain sebagainya. Ya. Maka yang tidak sholat menghancurkan agama. Ya. Baik agama itu, pertama adalah agama dalam dirinya. Ketika kita mempertahankan sholat, maka ada agama yang kita pagari, yang kita bangun dalam diri kita. Kalau kita menjaga sholat, maka mesti kebaikan-kebaikan lain ya, itu akan mudah kita lakukan. Tapi kalau sholat itu kurang diperhatikan, maka kehilangan semangat, dorongan, motivasi, dan inspirasi untuk melakukan kebaikan lain ya. Maka semua tergantung bagaimana memelihara sholatnya. Dan sholat 5 waktu ini ya, ada caranya untuk menjaga sholat 5 waktu ini agar tidak ditinggalkan dan dilakukan dengan baik ya, dan tetap ketika kita melakukannya dalam keadaan betul-betul kita itu khusyuk. Maka cara menjaganya ini, jagalah sholat sunnah rawatibnya. Jadi jangan kita pikirin bagaimana sholat agar jangan ketinggalan, bagaimana sholat agar kita lakukan dengan baik, bagaimana sholat 5 waktu ini akan memberikan pengaruh ke dalam kehidupan kita ya. Jagalah dengan melakukan sholat sunnah. Ibaratnya kalau kita ingin menjaga pohon, jangan berdiri ngeliatin pohonnya, jangan, pagerin aja, udah akan terjaga ya. Pagernya jatuh, kita diriin lagi ya. Allah memperingatkan orang yang menyia-nyiakan sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka ya, pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Susah untuk melakukan kebaikan, susah untuk menumbuhkan kebaikan. Jika di masyarakat susah satu aktivitas kebaikan dilakukan, itu tandanya bahwa masyarakat itu banyak meninggalkan sholat ya. Jika satu komunitas itu dia semua menjaga sholat, maka mudah diajak kebaikannya. Mudah. Kenapa? Karena dalam 5 waktu itu dia disiplin sekali, tidak meninggalkan. Ya.
Dia melakukan dengan rutin 5 kali sholat. Ya. Jika kalau ketinggalan dikodoknya sampai ketakutan agar tidak kurang. Telah diriwayatkan Sayyidina Ibnu Abbas bahwa ia berkata, makna menyia-nyiakan di atas tidak berarti bahwa mereka meninggalkannya secara menyeluruh, tetapi mereka menunda-nundanya dan mengakhirkan penunaiannya. Maka jika peringatan ini untuk orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, dapatkah kita bayangkan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat? Nah, menyia-nyiakan dari waktunya ini ada 2 pendapat. Kalau pendapat Imam Syafi'i, awal waktu, tidak sholat di awal waktu. Tetapi pendapat jumhur, ya waktu sholat di waktunya. Zuhur waktunya kan dari tergelincir matahari sampai waktu asar lah katakan. Jadi bukan sholat zuhur di asar. Begitu melulu, itu berarti dia tidak memelihara sholatnya. Ya. Waktu subuhnya itu jam 9 baik seumur hidup, itu namanya termasuk tidak menjaga sholatnya. Itu seumur hidup, bukan kalau sewaktu-waktu nggak apa-apa, seumur hidup. Udah jadi apa ya? Udah jadi kebiasaan, udah jadi cara hidupnya begitu. Ya. Kan ada qasidahnya dulu ya. Qasidahnya tuh subuh kesiangan, dohor apa? Kerepotan, asar di perjalanan, maghrib ketinggalan, isya ketiduran. Lah ya, itu termasuk menyia-nyiakan. Bukan enggak sholat, tetapi sholat di bukan waktunya. Ya. Dan terutama subuh. Ya, terutama subuh. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka sakar? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang bicarakannya, dan adalah kami senantiasa mendustakan hari pembalasan, sehingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Atas dasar ini maka wanita muslimah harus menunaikan sholat. Jika meninggalkannya akan bawa murka Allah yang maha pengasih, dan jika ditunaikannya akan bawa cintanya. Akan tetapi harus diketahui bahwa sholat mempunyai syarat agar sholatnya menjadi sahih. Pertama, menutup aurat, menghadap kiblat, suci tubuhnya, itu sudah ya. Selanjutnya harus diketahui bahwa sholat mempunyai rukun-rukun wajib agar sholatnya menjadi sah, di mana jika ditinggalkan maka batalah sholatnya. Sebagaimana juga mempunyai sunnah muakkadah yang jika ditinggalkan maka harus menggantikannya dengan sujud sahwi. Apa rukunnya? Niat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan salam. Adapun sunnah muakkad, membaca surah atau ayat Al-Qur'an setelah Fatihah. Tasmi' sami Allahu liman hamidah. Ya, dan tahmid sami Allahu liman hamidah. Membaca tasbih dalam ruku, tahiyat, dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat dilaksanakan dengan betul, mengikut syariah, masih ada yang harus ditunaikan agar sholat itu diterima makbul di sisi Allah, yaitu harus dilaksanakan dengan khusyuk. Jadi bukan orang nyuruh sholat udah tutup mata, tidak. Ya. Karena orang tidak diterima sholat itu. Dalam hadis memang dikatakan dhaif. Ya. Sholat itu tidak diterima separohnya, seperenamnya, sepertiganya, tidak. Mesti murni khusyuk 100%. Jika tidak diterima sholat itu. Ini mah ibu-ibu sholat kalah sama sinetron. Kalau memang ibu-ibu
Pas waktu sinetron itu, pas waktu sholat, jangan sholat dulu, nanti kepikiran sinetron. Nonton sinetron dulu, habis itu baru ngantuk. Ya. Kalau udah ngantuk, udah nggak sholat pisan. Daripada nggak sholat pisan, mendingan sholat. Ya, jangan. Ya, diubah mindsetnya, mesti sholat. Ya. Maka Allah mengatakan orang yang beriman itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk adalah hati yang lembut, mudah tersentuh, itu khusyuk. Khusyu'ah itu adalah ikut, tunduk, anut, itu khusyu'ah. Dan tunduk kepada Allah. Maka khusyuk dikaitkan dengan kesenyapan dan ketenangan. Makanya kan orang kalau lihat diam khusyuk, ngantuk kali itu mah. Ya. Sebetulnya adalah ketenangan dan kesenyapan hati. Tidak ada kegalauan apa-apa, tidak ada kekacauan apa-apa, betul-betul jiwanya senyap, tenang, itu khusyuk. Maka seluruh anggota tubuh akan ikut terbawa khusyuk. Maka pendengaran, pandangan, akal, seluruh anggota tubuh itu akan ikut khusyuk kalau hatinya khusyuk. Untuk mendapatkan rasa khusyuk ketika menunaikan sholat adalah sebagai berikut. 1. Hati harus hadir menghadap Allah. Ini ada 6 nih, Bu. Jika ada 6 ini dalam sholat kita, itu berarti khusyuk. Ini adanya di hati ya. Bukan di pikiran, bukan. Pertama, hatinya harus hadir menghadap Allah. Hati, coba terkadang kan kita udah berdiri ya, hati masih ketinggalan. Nah ini namanya belum hadir. Nih ibu-ibu ngaji ke sini nggak tahu hatinya ada di sini apa enggak. Masih sempat ingat ada yang mau diomongin, itu kan berarti hatinya nggak di sini. Ya. Ya. Nah dalam salat hati itu, nah sebenarnya hati yang hadir itu adalah hati yang penuh dengan cinta kepada Allah. Kalau enggak, ya. Orang kalau demen belum datang aja demenannya udah, hatinya udah duluan tuh nyambut. Begitu datang, nah itu hadir. Lah ini mau udah deket, ya. Enggak ngomong, lu bang, buset. Gua ngedublong di sini lu kagak kelihatan, katanya orang yang nggak hadir di sini. Kedua, memahami seluruh bacaan sholat. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhi. Ya. Bukan Allah berkata, Masya Allah. Ya. Ketiga, menghadirkan dalam hati keagungan Allah. Ini bukan diundang oleh pikiran. Begitu salat Allahu Akbar, agung benar. Bukan. Ya. Tahu apa maksud mengagungkan itu? Begini. Azamatullah, keagungan Allah itu tumbuh dalam hati kita bersamaan dengan akhlak yang Allah anugerahkan ke hati kita. Jadi ketika Allah memberikan akhlak, memasukkan akhlak ke dalam rohani kita, itu sudah mengandung keagungan Allah. Karena akhlak itu sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah jelmakan. Jadi apa rasanya? Ya rasanya keagungannya, karena itu sifatnya. Seperti orang memberi sesuatu kepada kita, semakin banyak memberi keagungan orang itu makin besar di kita. Seperti begitu. Ya. Ada orang diagungin banget, orang dia memang dikasih mulu sama dia itu. Kita mah kagak sampai itu. Ya. Biasa aja, lain kagak dapet dia.
Pas dikasih aja, wah hebat bener itu orang. Gua pilih dan ntar kalau pemilihan ntar. Ya karena nggak dikasih mah nggak kelihatan calonnya itu. Ya misalnya calon lurah, ini baru calon hebat. Kenapa? Ngasih sama dia 5 juta. Ya ustadz begitu dikasih 5 juta tuh ustadz sama calon lurah. Ini baru calon hebat. Kalau nggak dikasih mah, itu mah calon. Ya begitulah anunya, ilustrasinya begitu. Keagungan, merasakan keagungan Allah itu di jiwa. Nah kalau jiwanya Allah kasih akhlak, itu sifat keagungan Allah itu di situ Allah masukkan ke dalam hati kita. Kalau nggak ada akhlak, nggak jadi karakter sifat kita, susah. Ya, kita lihat katakanlah presiden kan agung tuh. Kita berdiri di depan presiden, gitu. Jika ada keagungan Allah, artinya jika ada akhlak yang Allah berikan, maka kita merasa rendah. Keempat, merasakan takut sholatnya tidak sempurna. Kelima, menimbulkan rasa harap agar sholatnya diterima. Takut ini khauf, harap adalah roja. Khauf dan roja ini kalau ada dua-duanya menunjukkan bahwa jiwanya itu integral. Apa integral, Bu? Punya integritas. Kalau kata udahlah jangan pakai ganti integritas, saya juga gak ngerti integritas. Mempunyai keseimbangan antara zahir dan batin. Gini Bu, ibu dihina orang, ini praktisnya lah, dihina orang. Kita kok kalang kabut gak dihina orang tuh? Buset lah, gua kagak ngapa-ngapain, pakai sebut-sebut nama gua, lah kebangetan amat. Emang gua ada apa? Lah kapan gua? Coba, ini namanya tidak punya integritas, tidak punya keseimbangan antara apa yang terjadi di luar dengan kekuatan batin. Orang yang mempunyai kekuatan batin, apapun yang mendentum di luar nggak goncang. Intinya mah akhlak. Orang punya akhlak itu di luar ada apa ya nggak ngaruh lah. Nah inilah jiwa yang timbul bersamaan antara harap dan cemas kepada Allah. Melakukan apa saja tumbuh sifat harap cemas ini. Ya Allah, saya mudah-mudahan diterima ya Allah, takut dan harap. Itulah tanda seorang yang punya integritas kepribadian yang sempurna. Kalau enggak, ada yang orang harap baik hidupnya itu angan. Ada orang yang takut aja pasif. Ya. Kedua-duanya tidak menimbulkan nilai-nilai yang baik dan positif dalam hidupnya. Ya. Nah maka ketika melakukan kebaikan sombong, ya, ketika melakukan kebaikan sombong, ya, nggak takut itu nggak diterima. Gitu. Dan yang keenam yaitu malu akan kekurangan khusyuk dalam salatnya, malu. Nabi pernah bersabda begini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, kata Nabi. Iman itu ada 70 sekian akar, sifat, cabang. A'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah imatatil adza anit thariq. Iman itu punya 70 sekian cabang ke dalam jiwa. Yang paling tinggi adalah tauhid, yaitu apapun dia katakan la ilaha illallah, ya, yang ada hanya Allah. Yang paling rendah iman itu akarnya, ya, imatatul adza anit thariq, bagaimana membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalanan. Di jalanan
Tidak boleh ada satu fenomena yang mengganggu. Itu pun akhlak, itu pun iman. Ya mungkin kalau di jalanan ada apa namanya? Matobat itu? Gujlagan apa namanya? Polisi tidur dah. Ya. Polisi tidur. Itu nerjemahinnya polisi tidur itu susah itu. Ya. Itu mah mungkin bukan gangguan ya. Itu mah peringatan namanya. Jangan orang naik kencang baik jadi gitu. Tapi kalau sampai banyak banget mah ganggu juga. Ya. Rusak orang yang punya kendaraan. Maksudnya bukan itu. Ya. Kita berdiri di pinggir-pinggir jalan yang tempat orang lewat, dan orang kalau lewat jadi nggak enak, itu juga akhlak. Itu akhlak. Itu Nabi sebut termasuk akar iman. Maka orang yang rumahnya di pinggir jalan jangan ngedublong di pinggir jalan. Jadi orang ya, jangan. Itu ada hak orang jalan yang aman dan nyaman. Ya kan kalau lewat nggak nyapa, nggak enak. Nyapa lagi ngedublong baik. Ya, apalagi mengganggu di jalanan. Dan ada kotoran-kotoran di jalanan, itu juga termasuk. Got pinggir jalan warnanya sampai hitam, hijau, biru udah. Birunya udah bukan biru langit, biru dongker. Baunya kadang-kadang jengkol, baunya kadang-kadang pete, kadang-kadang itu juga ada mengganggu tuh. Penerangan jalan itu dimulai dulu oleh zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menghabiskan dana lilin. Dulu mah lilin ditaruh di pinggir jalan. Penerangan orang ke masjid diterang. Nah, yang ingin saya sebutkan, setelah Nabi menyebutkan itu, kata Nabi, al-haya'u minal iman. Tapi dalam kesempatan lain Nabi mengatakan, bal al-imanu kulluh. Akhlak apabila sempurna menimbulkan sifat malu. Malu kepada Allah. Nah itu sholat. Jadi khusyuk. Jadi bagaimana agar sholatnya khusyuk? Kan perempuan mah kalau misalnya lebaran belum ada omong-omongnya kan nggak khusyuk sholatnya. Ya, kecuali udah ada omongan-omongannya. Ya, beli daging 12 lantang gitu, rantang gitu, sama baju bocah, baju emaknya bocah, baru dah. Baru nggak sholat gitu. Ya. Jangan ada gangguan apa-apa. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Ketahuilah wahai wanita muslimah, sesungguhnya Allah mewajibkan kepadamu untuk berpuasa sebulan penuh dalam 1 tahun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablihim. Itu dalilnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ila akhirih. Itu dalil-dalil puasa. Nah, harus diingat puasa juga mempunyai rukun wajib harus dilakukan, yaitu niat sebelum fajar, menahan makan, minum, dan jima dan waktunya di siang hari terus. Adapun yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, melakukan jima dan muntah dengan sengaja. Dimaafkan beberapa hal seperti menelan liur, meskipun banyak yang terlain, ringkas-ringkas saja. Namun di samping semua itu ada 4 hal yang sangat penting. Bahkan ia sebagai rukun utama bagi hakikat puasa. Disebut juga sebagai adab puasa. Seolah tujuan puasa, matlamat itu tujuan. Tujuan puasa untuk membentuk insan bertakwa itu dikarenakan ada 4 nilai utama ini. Ini puasa yang harus ada. Kalau enggak, ini masuk ke dalam ucapan Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa nggak ada apa-apanya, cuma capeknya doang, letihnya doang. Pertama, mengurangi makan dan minum. Dalam bulan puasa ini kan makan minum dalam 12 jam itu kan berhenti.
Kenapa diganti 12 jam berikutnya? Nggak usah diganti, biasa aja. Ya. Ini 12 jam nggak makan, begitu maghrib udah ya Bu, jangan bikin makanan banyak-banyak. Ya. Oke. Mungkin itu tergantung, kalau kita lihat itu tergantung tingkat ekonominya, katakan begitu. Artinya jangan ada perhatian kepada makanan yang lebih. Jangan. Ya. Ada, saya pernah artinya ke rumah temen bulan Ramadan tuh, awal bulan Ramadan. Saya masuk, ada di ruang tamunya daftar menu. Tanggal 1 makan ini, buka ini, sahur ini, 4. Astagfirullahaladzim, lah jadi puasa otaknya isinya makanan. Puasa itu disuruh ngurangin makanan, bukan sekedar makanannya memang kita kurangi, tidak makan 12 jam. Yang penting di pikiran ini, itu isi otak, jangan isi makanan mulu. Dikit-dikit ngemil, dikit-dikit ngemil, dikit-dikit ngemil. Ya. Saya nggak bicara tentang kesehatan, silakan. Ya. Kesehatan mah udah kesehatan fisik, kesehatan rohani. Kedua, mengurangi waktu tidur. Nah ini siang tidur mulu. Naumu shaim ibadah katanya. Yang ketiga, mengurangi bicara yang tidak berfaedah. Makanya kalau bulan Ramadan itu ibadah yang paling mulia, yang paling masyhur, baca Quran, zikir, agar mulut tidak bicara apa aja. Terutama apabila udah seminggu lagi Ramadan, Lebaran itu nyap-nyap apa baik itu ibu-ibu dah. Ya. Makanya lihat kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah baik atau. Kenapa ada hari akhir? Perhatikan. Karena orang sedikit yang berpikir bahwa di akhirat itu semuanya adalah apa? Pertunjukan secara visual amal kita di dunia. Jadi jangan pikir di akhirat bagaimana nanti, nantinya nanti apa? Nah, emang di akhirat masih sholat? Enggak. Makanya fikih itu dan ulama fikih dikatakan ilmu dunia, ulama dunia. Karena semua yang disyariatkan oleh agama yang di dalam ilmu fikih itu semua dilaksanakannya di dunia, di akhirat enggak. Nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban. Dan semua yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang membangun surga kita. Bangun yang cakep, yang megah surga itu dengan melaksanakan ibadah. Nggak bisa udah di akhirat bagaimana ge? Nggak bisa. Atau orang yang berangan-angan, kan Allah Maha Pemurah, nggak ada yang melakukan apa-apa, itu namanya angan. Dan agama tidak dicapai oleh angan. Gitu. Nah makanya selalu disebut yu'minu billahi wal yaumil akhir, agar orang mengerti bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini itu kita sedang membangun kebahagiaan kita di akhirat. Ya. Makanya tadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tuh, kenapa ketika dia beribadah dia mohon kepada Allah, ya Allah kalau ada yang diterima dan itu mau dibales, kasih aja dah sama saudara-saudaraku, sesama umat Nabi, sesama agama Islam yang masih maksiat, kasih dia pahala. Aku ini melakukan ibadah hanya untukmu, hanya karenamu. Itu pahala lagi baik. Itulah orang cerdas. Nggak pengen dibalas. Itu pahala lagi aja. Dan nggak tahu seperti apa pahalanya tuh. Seperti orang tua punya anak banyak, yang satu minta mulu.
Ya. Asal datang ke rumahnya kata emak bapaknya, ya nek, no anak lu datang lagi ke sana no. Udah cepet-cepet ya, keluarin ntar yang mau diambil sama dia, umpetin yang lain. Sampai begitu orang tua tuh. Habis anak kalau datang pulang-pulang ngandut, masuk ke orang tua pulang-pulang ngandut. Akhirnya kata orang tua, udah cepet-cepet keluarin. Dah, yang lainnya simpenin. Ya, orang tua tetap baik. Lah, lu pulang bawa tuh buat anak lu apa? Orang tua tuh. Tapi ada anak kalau datang bawa, disuruh bawa sama orang tua, enggak Pak, enggak. Ya. Itu orang tua disediain, malah yang simpan orang tua dikasih. Logikanya begitu. Orang jika karena Allah, makanya ini adanya di puasa nih. Nabi sedang bersabda begini di depan umatnya. Kata Nabi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal dibalas sesuai dengan amalnya, dengan letihnya, dengan capeknya. Tiba-tiba Nabi terdiam. Rupanya datang wahyu. Kata Allah, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Baru Nabi mengatakan, qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Nabi awalnya sedang ngomong begitu. Amal itu akan Allah balas. Tiba-tiba diam. Terus Nabi mengatakan, Allah berfirman kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu milik aku dan aku yang membalasnya. Ada apa tuh puasa di dalamnya tuh? Ada dua. Apa? Pertama, puasa itu adalah perbuatan yang melawan hawa nafsu. Kedua, ibadahnya pun hanya karena Allah. Jadi apabila kita melakukan apa saja bukan untuk nafsu dan karena Allah, maka ibadah apa saja nilainya akan seperti puasa. Balasannya bukan sekedar berdasarkan letihnya, tapi balasannya berdasarkan kemurahan Allah, kedermawanan Allah, dan Allah tidak ada batas. Atau dengan istilah dalam Al-Quran, pahalanya bi ghairi hisab. Dan inilah maksud puasa. Bukan nggak makan, nggak minum, udah. Bukan. Ya kalau orang sholat, apalagi pengen ketahuan mertua tuh sholat, boylah. Ya, hari Kamis ge udah mau sholat Jumat baik, kata masih Kamis ge. Mau kemana bang? Mau sholat Jumat lah masih Kamis. Lo orang sholatnya pengen lihat mertua, lupa sama hari. Istilahnya begitu. Ya, artinya puasa itu ditunjuk-tunjukkan, ibadah selain puasa itu bisa ditunjukkan ke orang. Puasa kan tidak. Artinya bahwa puasa itu murni lillah. Itu salah satunya puasa.